Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan mengisahkan tentang seorang perempuan penjual obat kuat yang terkena azab sangat mengerikan saat di Tanah Suci. Jangan lupa nonton sampai habis agar tidak tersesat. Sebelum kita lanjutkan cerita, jangan lupa tekan tombol like, comment, subscribe, dan tombol loncengnya agar tidak tertinggal video barunya. Hana adalah seorang perempuan berusia 40-an yang hidup di sebuah desa kecil di Indonesia. Ia dikenal sebagai penjual obat kuat tradisional yang ampuh dan selalu tersenyum ramah kepada setiap pelanggan. Di rumahnya yang sederhana, Hana meracik obat kuat dari berbagai tumbuhan yang dipetik dari hutan sekitar. Meski hidup sederhana, Hana selalu memendam impian besar untuk suatu hari bisa pergi haji ke Makkah. Pada suatu pagi, ketika matahari baru saja terbit, Hana duduk di beranda rumahnya sambil menikmati secangkir teh hangat. Ia memandangi kalender di dinding yang menunjukkan bahwa bulan Zulhijjah semakin dekat. Hana tersenyum sambil membayangkan dirinya berdiri di depan Ka'bah, memanjatkan doa-doa suci. "Bu Hana, kapan rencana mau pergi haji?" tanya Pak Udin, tetangga sebelah rumah yang sedang lewat. "Saya sedang mengumpulkan uang, Pak. Doakan saja tahun depan saya bisa berangkat," jawab Hana sambil tersenyum. Pak Udin mengangguk penuh pengertian. "Semoga segera tercapai, Bu. Itu impian mulia. Takdir memang bekerja dengan cara yang misterius." Suatu hari, seorang saudagar kaya dari kota datang ke desa Hana. Saudagar tersebut mendengar tentang khasiat obat kuat racikan Hana dan memutuskan untuk membelinya dalam jumlah besar. Transaksi tersebut memberikan Hana uang yang cukup untuk mewujudkan mimpinya. Beberapa bulan kemudian, Hana sudah berdiri di Bandara Soekarno-Hatta, siap untuk terbang ke Tanah Suci. Ia merasa tak percaya bahwa akhirnya bisa menjejakkan kaki di tanah yang dijanjikan. Perjalanan panjang dan melelahkan itu pun terasa ringan karena impian yang sudah lama ia pendam akhirnya terwujud. Hari keberangkatan menjadi momen yang penuh haru dan kebahagiaan bagi Hana. Keluarga dan tetangga mengantar kepergiannya ke bandara dengan doa dan harapan. Saat Hana melangkah masuk ke ruang tunggu bandara, ia merasakan campuran perasaan antara gembira dan cemas. "Bu Hana, jangan lupa doakan kami di sana," kata Bu Siti, sahabat Hana, sambil memeluknya. "Insya Allah, Bu. Saya akan mendoakan semuanya," jawab Hana dengan mata berkaca-kaca. Hana duduk di kursi ruang tunggu, memandang sekelilingnya. Suara pengumuman penerbangan dan hiruk-pikuk para penumpang membuatnya merasa semakin dekat dengan mimpinya. Saat pesawat lepas landas, Hana menatap keluar jendela, melihat Indonesia yang perlahan-lahan menghilang dari pandangan. Ia merasakan getaran pesawat yang stabil, memberikan rasa tenang yang ia butuhkan untuk menghadapi perjalanan panjang ini. Sesampainya di Makkah, Hana merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia berjalan di antara jutaan jamaah lainnya, merasakan kebesaran Allah di setiap langkahnya. Hana tak henti-hentinya bersyukur dan berdoa. Pertama kali Hana melihat Ka'bah, air matanya tak terbendung. Ia merasakan keagungan dan keindahan yang luar biasa. Hana berdiri di depan Ka'bah, merasakan getaran spiritual yang mendalam. Ia berdoa dengan penuh khusyuk, memohon ampunan dan berkah dari Allah. Hari-hari pertama di Makkah, Hana menghabiskan waktu dengan beribadah. Ia melakukan tawaf, sa'i, dan berdoa di tempat-tempat yang mustajab. Hana merasakan kedamaian yang mengalir dalam dirinya. Setiap malam, ia merenung tentang perjalanan hidupnya, memikirkan segala dosa dan kesalahan yang pernah ia lakukan. Suatu malam, saat Hana berdoa di depan Ka'bah, ia merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Dadanya terasa berat dan sakit. Dalam hitungan detik, payudaranya mulai membesar dengan sangat cepat hingga menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Jamaah yang melihat kejadian tersebut terperangah dan sebagian mulai berbisik. Hana merasakan malu dan takut yang luar biasa. Ia jatuh terduduk sambil menangis, memohon ampunan kepada Allah. "Apa yang terjadi padaku? Ya Allah, ampunilah hamba MU ini," teriak Hana dengan air mata mengalir deras di pipinya. Kejadian tersebut menyadarkan Hana akan kesalahan-kesalahan yang pernah ia lakukan. Ia ingat bahwa dalam menjalankan bisnisnya, terkadang ia mengabaikan kejujuran demi keuntungan. Ia juga teringat beberapa pelanggan yang mungkin merasa dirugikan akibat ketidakcermatannya. Hana menghabiskan sisa hari-harinya di Tanah Suci dengan penuh penyesalan dan doa-doa taubat. Ia berharap Allah mengampuni dosa-dosanya dan menerima tobatnya.
Hana bertekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan jujur jika diberi kesempatan untuk kembali ke Indonesia. Setiap malam, Hana bermunajat di depan Ka'bah, memohon ampunan dan hidayah. Ia merasakan getaran spiritual yang semakin kuat, seolah-olah Allah memberikan sinyal bahwa tobatnya diterima. Hana berjanji pada dirinya sendiri untuk memperbaiki hidupnya, untuk menjadi manusia yang lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain. Saat Hana kembali ke desanya, ia bukan lagi Hana yang dulu. Ia adalah Hana yang baru, yang penuh dengan kebijaksanaan dan penyesalan. Ia menutup usaha obat kuatnya dan mulai mengabdikan diri untuk membantu masyarakat dengan cara lain. Hana menjadi sosok yang dihormati di desanya, bukan karena kekayaannya, tetapi karena kebijaksanaan dan ketulusannya. Ia sering diundang untuk memberikan ceramah tentang pentingnya kejujuran dan taubat. Pada suatu malam, saat Hana duduk di beranda rumahnya, ia memandangi bintang-bintang sambil tersenyum. Ia merasa damai dan bersyukur atas segala ujian yang telah ia lalui. Hana mengerti bahwa perjalanan hidupnya adalah pelajaran berharga yang harus ia bagikan kepada orang lain. Aku pernah bermimpi pergi ke Makkah, dan Allah memberiku lebih dari sekadar perjalanan fisik. Dia memberiku perjalanan jiwa, bisik Hana pada dirinya sendiri. Hana tahu bahwa meski tubuhnya mengalami cobaan yang berat, jiwanya telah menemukan cahaya yang sejati. Perjalanan terakhirnya bukanlah perjalanan ke Makkah, melainkan perjalanan menuju kebenaran dan kedamaian hati. Hana terus hidup dengan prinsip-prinsip baru yang ia pelajari dari pengalaman pahitnya. Ia mengajarkan kepada anak-anak di desanya tentang pentingnya kejujuran, kebaikan, dan pengabdian. Hana menjadi mentor bagi para wanita muda yang ingin memulai usaha dengan cara yang benar. Bu Hana, bagaimana caranya agar kita bisa sukses seperti ibu? Tanya seorang gadis muda dengan penuh rasa ingin tahu. Sukses itu bukan soal harta, nak. Sukses adalah ketika kita bisa hidup dengan jujur, membantu sesama, dan tetap bersyukur dalam setiap keadaan, jawab Hana dengan lembut. Hana meninggalkan warisan yang tak ternilai bagi desanya. Bukan warisan harta atau kemewahan, melainkan warisan nilai-nilai kehidupan yang abadi. Ia menunjukkan bahwa meski seseorang bisa jatuh dalam dosa, selalu ada jalan untuk kembali dan menemukan makna hidup yang sejati. Hana adalah bukti nyata bahwa setiap manusia memiliki kesempatan kedua untuk memperbaiki diri dan menjalani hidup dengan penuh keberkahan. Ceritanya menginspirasi banyak orang untuk terus berusaha menjadi lebih baik, tidak peduli seberapa besar kesalahan yang pernah mereka buat. Akhir dari perjalanan Hana bukanlah tentang kemana ia pergi, melainkan tentang siapa ia menjadi. Dan itulah warisan terbesarnya bagi dunia.